Oke, kita mulai. Pertama kita akan input beban mati. Beban matinya kita input pada plat ya. Beban mati pada plat, lihat yang di Excel kalian. Ada beban spesi keramik, beban ME, totalnya itu 1,3. Tergantung tebalnya juga. Ini saya ngikut yang ini aja deh biar cepet ya. Kita beban matinya 1,3 aja. Maka pertama kita tampilkannya di story 1 di plat dasar, lantai dasar. Untuk memasukkannya kita klik platnya, di blok juga bisa. Di blok seperti ini. Nggak apa-apa frame baloknya terbawa. Di blok biar cepat. Naik ke atas. Tadi biar cepat ininya ganti aja all story. Kita blok terus. Turun aja satu. Nah, kita untuk input beban kita dipakai di toolbarnya assign. Karena bebannya ada di plat, pakainya shield load, pakai yang uniform. Jenisnya beban mati. Bebannya sebesar 1,3 sesuai yang tadi ini ya. Arahnya arah gravitasi. Ini optionnya kita add atau tambahkan. Kita apply. Nah, beban mati sudah terinput pada plat. Kita cek ke atas tuh sudah semua ya karena all story. Pengecualian untuk lantai atap beban matinya itu beda lagi, yaitu sebesar sesuai perhitungan Excel ya, sebesar 0,73. Karena ini udah terinput 1,3, jangan panik ya. Kita blok aja, ininya ganti dulu. Jangan all story, one story. Kita blok semuanya. Nah, kita assign kayak tadi, salute, uniform. Ini jenisnya dead, kita tadi berapa nilainya? 0,73. Nah, ininya jangan add tapi replace. Diperbaiki yang tadi 1,3-nya, kita coba apply. Nah, udah terinput kan 0,73. Untuk ceknya kita klik salah satu dimensi plat, klik kanan. Nah, lihat di load. Loadnya tuh udah masuk. Beban mati sebesar 0,73. Oke, selanjutnya kita input beban mati udah beres. Sekarang kita input beban hidup. Untuk beban hidup sesuai perhitungan sesuai SNI 1726 2013 tabel 4.1. Saya contohkannya untuk hotel aja ya. Untuk hotel itu untuk lantai hotelnya saya pilih yang 1,44 aja. 1,44 kita coba input. Kita menuju ke lantai dasar dulu. Ininya klik all story. Ini blok aja langsung bisa. Blok langsung.
kita pilih assign. Karena di plat, pilih shell load, uniform. Ini pilih live. Bebannya sebesar 1,44. Jangan kita pilih add ya, karena tambahkan. Apply. Nah, cek nih salah satu dimensi platnya. Klik kanan. Nah, beban sudah masuk, beban hidup sudah masuk, beban hidup sudah masuk. Kita menuju ke atap karena beban hidup untuk atap itu beda. Naik ke atas. Nah, di sini kita blok lagi. Kita pilih live ininya untuk atap sebesar 0,96. 0,96. Kita pilih replace. Oke. Apply. Kita cek. Nah, sudah masuk ya. Selanjutnya, beban hidup sudah beres. Selanjutnya, kita masukkan beban angin. Untuk beban angin, kita bisa pilih aja di salah satu situs cuaca ya. Penyedia data cuaca kayak ini AccuWeather. Saya pilih di daerah Kuningan. Besarnya kecepatan angin rata-ratanya itu sebesar 7 km per jam. Kita input. Untuk beban angin, kita inputnya bukan di frame ya, bukan di frame. Tapi di define, di load pattern. Nah, pilih beban angin, kita modify lateral load. Nah, ada analisisnya lagi. Kita untuk kecepatan angin tadi 7 mph. Untuk tipenya cek SNI ya, SNI 1727 2013. Untuk KD-nya itu dapat 0,85 atau wind direction faktornya. Nah, 0,85 nggak usah diganti. Untuk tipenya tipe B, topografi, lihat topografi. Samain aja, B aja. Ini pilih B. Untuk top story-nya pilih lantai paling atas, bottom-nya lantai 1. Oke. Ini untuk arangin arah X. Untuk arah Y juga sama, dimodif lateral. Ininya 7. Ininya B 11 0,85. Ini ganti lantai 1. Oke. Beban angin udah terinput. Nanti biar program etap aja yang ngitung sendiri tanpa harus dimasukkan ke frame. Kalau di SAP kan dimasukkan ke dimasukkan di frame-nya arah diklik kolomnya nanti ditambahin beban angin. Kalau di etap simpelnya gini aja. Kita masukkan beban anginnya di load pattern. Berikutnya kita masukkan beban hujan. Nah, untuk beban hujan ada perhitungannya di SNI 1727 2013 poin 8.4 di berbunyi R sama dengan 5,2 DS plus DN. Dalam satuan internasional, R sama dengan 0,0098 dikali DS plus DN.
kita asumsikan DS plus DN itu 5 cm atau 50 milimeter. Nah, tinggal 0,0098 dikali 50 milimeter satuannya. Dapat beban hujannya itu sebesar 0,49. Kita masukkan ke etap. Untuk beban hujan, kita masukkannya di frame. Frame-nya ada di mana? Di plat paling atas. Gak mungkin kan plat di lantai bawah ada hujan. Jadi kita ada di atap. Kita blok semuanya. Pilih assign. Frame shear load uniform. Ini pilih bebannya hujan. Sebesar 0,49. 0,49. Ininya add. Direction-nya gravity apply. Nah, sudah masuk nih. Coba dicek. Tuh, beban mati, beban hujan, beban hidup sudah masuk semua. Selanjutnya tinggal bagian beban gempa. Ya, paling mantap. Untuk beban gempa ada analisisnya juga, khusus SNI-nya juga, khusus SNI gempa. Saya analisis gempanya itu semi otomatis aja ya. Ada yang manual banget, full manual, ada otomatis, ada semi otomatis. Saya pakainya yang semi otomatis, semi program. Yang pertama kita tentukan kategori resiko strukturnya. Nanti ada parameter kecepatan gempa, flasitusnya, menentukan spektral respon desainnya, sampai menentukan kategori desain seismik. Nanti kita dapat yang bakal diinput itu SDS sama SD1 dari analisis ini. Tabel-tabelnya juga ada banyak, nanti kita jelaskan. Kalau yang manual yang manual saya juga ada gempa statistik, ada gempa dinamik. Panjang lagi ini mah. Kalau kalian skripsi struktur boleh ambil manualnya. Langsung aja. Yang pertama kita menentukan resiko kategori resiko gedungnya. Karena gedung kita hotel atau housing, kita masuk ke kategori 2. Ini tabelnya ada di SNI ya. Ada di SNI 1726, SNI gempa, halaman 14. Tinggal dilihat aja. Ini kategori 2. Oh ya, saya liatin dulu di etapnya. Kita masukin beban gempanya di load pattern tadi, di quake X, di modif lateral load. Nah, karena arahnya X, yang Y-nya di unchecklist. Yang pertama kita tentukan kategori resikonya resiko 2. Setelah masuk resiko 2, kita ada tabel lagi. Untuk resiko 1 atau 2, gempa skala main gempanya itu atau IE sebesar 1. Ini ada di SNI juga. Setelah dapat kategorinya, kita lihat situs Puskim dari PU untuk menentukan SS sama S1 untuk analisis. Kita lihat di situs. Nah, tadi saya kotanya kota Kuningan ya, diasumsikannya.
Kita cari Kuningan mana. Di situsnya ya, boleh dicatat. Kuningan. Bentar. Nah, saya pilih di daerah wisata aja, banyak hotel di sini. Klik aja, diklik, nanti koordinatnya akan muncul. Diklik koordinatnya muncul, klik koordinatnya muncul. Langsung aja kita hitung. Nah, situs Puskim udah langsung dapat hasilnya, lihat hasil. Nah, di sini ada grafik, ada tabel, angka. Punten, A. Ya. Share screen-nya masih di etap, A. Oh iya tah, bentar. Belum pindah. Dan coba share screen-nya tuh yang Windows-nya aja tuh. Jangan yang ke tabs only tuh. Ya. Udah muncul nggak? Belum. Muncul ya? Masih di tab, Den. Masih. Iya. Share screen-nya dirubah dulu tuh, jangan yang tabs doang tuh, yang semuanya tuh. Ada nggak? Ada. Nah, ini situs tadi ulangi ya. Tadi saya tuh di situs ini ada peta di sini Google Map. Kita cari kotanya, titik lokasinya. Saya pilih lokasi di Kuningan, di daerah wisata, banyak hotel di sini. Di Sangkanurip. Saya klik salah satu, nanti nih koordinatnya muncul. Klik di sini, koordinat muncul. Saya pilih di sini aja, ada hotel di sini. Nah, klik hitung. Langsung lihat hasil. Nah, di sini ada beberapa tabel angka. Ada tabel ada grafik, ini grafik spekta kecepatan gempanya. Kenapa ini sampai ini kan detik, ini SA-nya. Gempa gedung atau bangunan itu tahan gempa cuma hanya 4 detik. Jadi lebih dari 4 detik itu struktur udah hancur, udah lemah. Jadi di situs ini diasumsikannya cuma 4 detik. Ada warna-warnanya untuk tanah lunak, tanah sedang, sesuai warna. Untuk menentukan jenis tanahnya, harusnya sih ada metode ada sebelumnya ada penelitian tanah, borlog atau sondir. Kita bisa lihat di sana tanahnya tanah jenis apa, kedalamannya sampai berapa, kerasnya itu. Untuk di Kuningan sendiri tanahnya itu tanah jenis sedang. Berarti yang dipakai yang kuning. Kita lihatnya yang sedang aja. Tanah D. Nah, muncul yang kuningnya saja, kita screenshot. Screenshot. Simpan di Excel. Yang kita butuhkan itu datanya data ini juga nih. Tabel ini kita copy semua. Copy, paste ke ini. Ke ini aja. Nah. Kita ada nilai SS, S1, CRS yang dipakai si SS sama S1. SMS juga dipakai, SM1, SDS, SD1 dipakai. FA, FI dipakai. Kita analisis manual aja. Nah, udah didapat nilainya.
Tadi sesuai tabel di SNI gempa 5.3 ada tabel di sini, ada kelas situs. Tadi kelas situsnya tanah sedang SD namanya SD. Nanti VS-nya 175 sama. Waduh, bentar. Menit lagi ya, bentar. Nah, sudah dapat. Pertama kita nyari nilai FA. Nyari nilai FA itu dari tabel, ada tabel FA di SNI gempa. Untuk tadi kita lihat SS-nya dulu. Nilai SS 0,79. Atau saya lihatnya di sini aja ya biar satu ini gak usah ngitung lagi. SS 0,79. 0,79 itu berada di antara 0,75 sampai 1. Kita pilih ininya SC. Tadi kan SD ya, kita pakainya SC aja deh. Biar sama, gak usah ngitung lagi. SC itu tanah keras. Nah, kita interpolasi nih nilai antara 75 sampai 1 itu dapat berapa? Nah, tadi itu nilai FA ya, FA. Interpolasi dapat hasilnya 1,03. Sekarang udah dapat nilainya segini. Untuk SN-nya 0,7 apa? Sorry. Bentar. Bentar, saya lupa lagi. Oh iya. SS-nya kan tadi 0,79, ada di sini antara 75 sampai 1, kita interpolasi dapat ini tuh SC namanya tuh. SS1. Benar ya? Yod, masuk ya? Ya, Mas. Benar tuh Yod? Saya lupa lagi. Oh, nyari nilai. Gimana? Ini perhitungan itu Yod. Perhitungan interpolasinya. Untuk nyari nilai FA ya, ini tuh Yod. Oh, kita asumsikan nih, ini kan SS. Perhitungan manualnya ya. Ini diasumsinya SS1, SS2, buat interpolasi aja ini mah. Ini Y itu asumsi bukan satuan atau apa ya. Asumsi 0, Y-nya 1, ini. Hitung FA-nya. Dan kalau itu tuh SS1 yang kayak gitu tuh, itu tuh dari website resminya langsung dapat kan, langsung input aja. Ya, ini kan mau ngajarin manualnya dulu. Kalau di situsnya kan udah dapat. Oh, oke. Nih. Nilai FA tadi itu. FA udah dapat 1. Gak jauh beda sih nilainya. Sorry. Udah dapat nilai FA, lanjut ke FV. Dari nilai S1 yang tadi di Puskim, nilainya segini, antara 0,1 sampai 0,02 kita interpolasi, dapat FV sama dengan 1,485. Nah, di sini tuh 1,485 nilainya. Selanjutnya kita ngitung SMS.
SMS FA dikali SS. FA tadi ini dikali SS yang dapat dari Puskim. Terus ada ngitung SM1 nilainya segini. Selanjutnya ada menghitung seismic design kategori. Untuk tadi kategorinya itu kan kategori 2 ya, 1 atau 2 atau 3. Masuknya ke saya tadi asumsikannya tanah keras. Jadi D nilai SDS-nya 0 lebih kurang dari sama dengan 0,5. Tuh, nilainya ada rumusnya SD1 mencari SD1 2/3 kali SM1. Masuknya ke ini. Sama ini juga. Selanjutnya kita memilih jenis strukturnya, ada SRMK atau ini tuh ada di. Nah, kita pakainya itu sistem rangka pemikul momen khusus. Karena apa? Kalian searching sendiri aja. Alasannya kita nanti ada nilai RA di sini, nilai RA, ada nilai gamma 0, nilai CD. Nanti kita masukin nih yang ini. Oke, kita lanjut. Langsung aja kita input ke tab. Untuk nilai SS tadi berapa? Nilai SS-nya 0,795. 0,795. S1 0,315. 0,315. Untuk time periodicnya tadi 4 second ya. 4 second. Untuk tanahnya, jenis tanahnya tanah D, tanah keras. Nah, untuk faktor ini tadi lihat yang di sini. Nah, ada nilai 8, 3. Tuh 8, 3 masukin, ini 5,5, 5,5. I-nya 1. Oke. Untuk quake Y-nya juga sama, modif lateral load. Ininya checklist yang Y. Nilai SS-nya tadi SS 0,795. 0,795. S1-nya 0,315. 0,315. Time periodicnya 4 second. Jenisnya tanah keras. Minnya sama tadi. Oke. Untuk beban gempa belum beres sih, baru 1. Ada lagi nih untuk pembuatan beban gempa di define. Tadi baru beres setengahnya ya. Kita buat grafik respons spektrumnya. Nah, di function respons spektrum. Kita modify aja. Add new aja, add new. Kita masukkan kotanya tadi kuningan. Masukkan nilai SS tadi 0,795. 0,795. S1-nya 0,315. 315. Time periodicnya 4 second.
situs kelasnya tanah keras. Nah, tuh etap menghitung sendiri grafik respon spektrumnya. Ini juga bisa bikin manual. Nanti kalau bikin manual di input di sini. Aduh. Kehapus lagi.